Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sharing saya hari ini didasarkan pada Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai dengan 19. Ketika kita semua mengadakan pemilihan pengurus, pemilihan prodiakon, pemilihan katekis, seringkali ada saja yang tidak mau terima. Seringkali ada saja yang mengatakan bahwa saya tidak mampu. Lalu ada yang memberi jawaban kepada mereka yang tidak mau atau mengatakan tidak mampu itu. Dengan apa? Dengan mengatakan bahwa para rasul juga dipilih dalam keadaan yang tidak bisa. Tapi hari ini kita akan melihatnya bahwa Tuhan Yesus memanggil mereka. Tuhan Yesus memilih mereka, yaitu para rasul. Dan kita juga mengerti bahwa Tuhan Yesus memilih murid-murid. Tuhan Yesus memilih orang-orang yang dikehendakinya untuk turut serta dalam pemberitaan Injil. Maka benarlah apa yang dikatakan mereka di dalam pengajarannya. Pengajarannya akan menjadi pengajaran yang sesuai dengan pengajaran Tuhan Yesus sendiri. Karena mereka lah yang menjadi rasul, yang menjadi murid, yang selalu dekat dengan Tuhan. Namun demikian Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, para katekis yang saya hormati, kita harus dengan rendah hati menyatakan bahwa tidak semua di antara murid-murid yang sudah dipanggil Tuhan itu dalam kondisi yang kurang pengetahuannya. Artinya mungkin juga bodoh begitu saja ya. Tetapi mereka mesti ada yang pintar juga. Mereka juga ada yang miskin, mereka mungkin ada juga yang kaya. Dan mungkin dari beberapa latar belakang. Tetapi seringkali kita juga melihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu ada hubungan saudara. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, kita semua juga dipanggil seperti mereka. Tetapi bahwa panggilan para rasul itu, panggilan menjadi murid itu tidak sama dengan panggilan kita. Kita harus rendah hati mengatakan bahwa level kita jauh dari mereka. Katakan saja kalau level kita itu hanya level umat. Katakan saja hanya sebagai katekis. Katakan saja hanya sebagai prodiakon atau sebagai ketua lingkungan atau pengurus-pengurus lain. Tetapi mereka semua, para rasul itu levelnya adalah level uskup. Mereka dipanggil untuk mewartakan, diutus untuk menjadi pemberita, dan mereka dipanggil pula untuk mengusir roh-roh jahat. Mari Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kita dengarkan, kita perhatikan secara lebih mendalam Injil hari ini. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, para katekis yang saya hormati, Tuhan Yesus memilih dari yang pertama sampai bagian yang terakhir. Mungkin Tuhan Yesus memilih dari yang paling dekat, maka dia memberi nama lain, seperti misalnya Simon yang kemudian diberi nama Petrus. Dan sampai pada akhirnya dari yang mempunyai kualifikasi bagus sampai yang mempunyai kualifikasi pengkhianat. Seperti inilah yang Tuhan pilih. Namun demikian, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, apakah di antara kita yang dipanggil itu lalu dibeda-bedakan? Bukankah tidak? Kita yang menjadi katekis, kita yang menjadi prodiakon, kita yang menjadi pengurus, semestinya Tuhan memampukan kita. Semestinya Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Seperti halnya mereka diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, diberi kuasa untuk memberitakan Injil. Kita sendiri saja yang semestinya harus mau belajar. Belajar tentang apa? Pengetahuan gereja, pengetahuan yang berkaitan dengan keluarga dan seterusnya. Ini hubungannya dengan pengetahuan. Tetapi kita juga semestinya mempunyai bekal dalam kehidupan rohani yang baik. Sedemikian sehingga kita mampu mengajarkan, mewartakan tidak saja cara-cara hidup, tetapi kita mewartakan, mengajarkan hidup yang kita alami kepada orang lain. Selain itu, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak saja hanya menunjukkan atau menyatakan pokoknya adalah iman. Tidak. Kita juga semestinya mempunyai pengetahuan. Kita semestinya mempunyai nalar. Kita semestinya mempunyai kesalehan yang bisa diungkapkan bagi anak-anak kita, bagi orang lain, bagi sesama kita. Semoga kita yang menjadi katekis, semoga kita yang menjadi prodiakon, semoga kita yang menjadi pengurus lingkungan, menjadi orang-orang yang kuat di dalam kekatolikan kita. Semoga itu bisa terbawa di dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi orang-orang yang sangat kompeten di dalam kehidupan menggereja. Amin. Berkah dalam.